Belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang menginspirasi hanya di channel YouTube Facebook. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Shalom teman-teman, login lagi di Facebook What's on Your Mind. Apa kabarnya teman-teman? Semoga tetap sehat, tetap semangat dalam menjalani aktivitas. Di Facebook tentu saja kita akan membahas tokoh-tokoh Alkitab yang menginspirasi, dan kali ini kita ditemani oleh Pendeta David Zebedius. Pendeta, apa kabar? Halo, Pendeta? Yana, ketemu Apa kabar lagi. Pendeta? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sehat. Aku boleh tanya sesuatu nggak Pendeta? Pendeta, Pendeta, seminggu kemarin ini kalau Pendeta mau kasih nilai dari 1 sampai 10, tuh nilainya berapa Pendeta? rate-nya ya, Nah, dari yang terjadi sepanjang minggu lalu, kurang lebih 8 ya. 8 ya Pendeta? 8. Kenapa tuh Sorry. Pendeta bisa sampai 8 tuh kenapa? Karena puji Tuhan, anak sudah bisa mulai berbicara. Oh, puji Tuhan. Sedikit-sedikit Oh, puji Tuhan, ya, Pendeta. sedikit-sedikit. Walaupun masih belum banyak, Mhm. tapi puji Tuhan sudah mulai. Kata pertamanya apa Pendeta? Pendeta Eh, ingat? Papi, mami Wih, pertamanya. akhirnya. Tapi dia udah bisa berhitung. Oh, udah bisa Waduh, berhitung, puji itu Tuhan, udah puji Tuhan. rasa sukacita Iya, ya. betul. Oh, puji Tuhan ya Pendeta. Puji Berarti Tuhan. nilainya 8. 8. Yana gimana? Aku. Yana kayaknya spesial nih ya, ada yang Kenapa, terjadi Pendeta? selama 1 minggu Iya, ini. betul Pendeta. Betul. Aku nilainya puji Tuhan 9 Pendeta. 9. Dipenuhi oleh sukacita. Itu kenapa tuh? Karena Kalau boleh banyak tahu. ketemu teman-teman lama Pendeta yang udah lama nggak ketemu, akhirnya teman-teman choir, kita reunian kecil-kecilan di oke. gereja gitu. Termasuk yang teman spesial juga? Banyak iya, teman-teman iya, ya. betul Pendeta. Teman-teman. Ya, betul. Betul. Tapi Pendeta. kelihatan memang dari ekspresinya Terlihat Yana, sekali ya. Puji 9 Tuhan, ini puji Tuhan kalau gitu ya. Pendeta. sukacita sekali. Sukacita ya. sekali. Melebihi dari saya, jadi 9 Oh, gitu ya, Pendeta? 8 Ketahuan ya. ya. Puji Tuhan deh Pendeta kalau kayak gitu ya. Dan teman-teman, kalau misalnya teman-teman ada kesaksian, sukacita yang ingin dibagikan, atau mungkin doa yang ingin secara khusus ingin didoakan, tinggal leave komen di bawah, dan nantinya ada tim Hope Channel yang akan mendoakan teman-teman. Setelah itu juga, teman-teman jangan lupa untuk subscribe semua channel sosial media Hope Channel, dan juga sosial media Hope Channel, dan juga subscribe di Facebook di bawah ini. Ya. Jadi, Pendeta, Ya. kita mau bahas tokoh Alkitab siapa nih, Pendeta? Nah, ini dia menarik nih ya. Mungkin tokoh yang kita akan bahas ini tidak banyak yang sudah mendengarnya. Dan kita tidak hanya membahas satu orang, tapi 2 orang. Oh, Karena 2 orang. sekaligus memang dua-duanya disebutkan di Alkitab. Dan ceritanya, konteksnya juga sama. Oleh sebab itu kita akan pelajari 2 orang yang spesial yang bernama Sifra dan Pua. Sifra dan Pua. Oke. Sifra dan Jadi Sifra dan Pua ini jarang banget ya Pendeta yang Jarang. dengar. Jadi untuk pembahasan lebih lanjutnya lagi, kita ke segmen selanjutnya tetap di Facebook. Ya. Login lagi di Facebook What's on Your Mind. Jadi tadi Pendeta kita udah kasih tahu nih ke teman-teman, kita akan bahas tentang Sifra dan Pua. Tokoh Alkitab yang secara pribadi aku aja Pendeta kayaknya masih lumayan asing nih Pendeta. Jadi sebenarnya Sifra dan Pua ini siapa sih Pendeta? Kalau kita mau lihat siapa Sifra dan Pua ini, kita perlu lihat langsung ke Keluaran pasalnya yang pertama. Keluaran, oke. Keluaran pasal yang pertama ini menceritakan tentang latar belakang dari siapa 2 orang ini. Dan 2 perempuan ini sebenarnya adalah berprofesi bidan. Jadi 2 orang bidan yang pada waktu itu memiliki peran yang sangat luar biasa. Tapi sebelum kita ke Sifra dan Pua, Yana, kita coba lihat dulu di ayatnya yang pertama dari Keluaran pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai 6. Kita coba analisa dulu situasi yang terjadi pada waktu itu ya. Dari 1 sampai 6 kita sebenarnya bisa lihat orang-orang Israel atau anak Israel yang waktu itu sebenarnya namanya Yakub tapi diubah menjadi Israel, dan anak-anak Yakub ini tinggal setelah pindah dari tanah mereka ke tanah Mesir.
Mereka tinggal di tanah Mesir karena Yusuf anaknya Yakub pada waktu itu menjadi perdana menteri ya, jadi pemimpin di Israel di tanah Mesir. Dan mereka tetap menjadi orang Israel. Nah, pada waktu itu, walaupun mereka sebenarnya tinggal di negara asing, mereka memiliki pengaruh yang besar, termasuk karena Yusuf menjadi pemimpin, menjadi orang yang kedua terbesar pengaruhnya ya, posisinya di negara Mesir. Dan dari ayat 1 sampai 6 kita bisa lihat ada nama-nama dari anak-anak Yakub, lalu kemudian seluruh keturunannya. Ayat 5 katakan jumlahnya berapa jiwa tuh di situ ya. Seluruh keturunan diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Dan Yusuf telah ada di Mesir. Tapi ayat 6 katakan Yusuf sudah mati. Ternyata dengan kematian Yusuf ini ada plot twist. Nah, plot twistnya orang-orang yang selama ini memimpin di tanah Mesir, orang-orang Israel dari keluarganya Yakub dan Yusuf juga, mereka kemudian dilupakan. Karena ketika Yusuf mati, Yakub mati, saudara-saudaranya sudah tidak ada lagi, orang-orang Israel ini bertambah banyak. Ayat 7 kita lanjut baca, beranak cucu dan bertambah banyak, dan dengan dahsyat berlipat ganda. Yana boleh baca ayat yang ke-8. Ayat yang Keluaran 1 ayat 8. Ayat ke-8. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Nah, ini dia. Ini salah satu yang mengubah jalan ceritanya. Waktu awal, ada anak-anaknya Yakub, ada Yusuf, ada saudara-saudaranya. Jumlahnya 70 jiwa. Mereka juga menjadi orang-orang yang terpandang di tanah Mesir. Ternyata karena mereka sudah tiada, orang-orang Israel yang keturunannya jauh lebih banyak setelah itu, tidak lagi dipandang, tidak lagi seperti Yusuf dan saudara-saudaranya. Karena mereka mati dan bangkitlah raja yang baru. Raja yang baru ini tidak mengenal Yusuf. Dan bukan hanya tidak mengenal Yusuf, ada yang berkomentar tidak mau mengenal Yusuf. Karena kalau bisa dikatakan, ya raja pasti tahu ya siapa yang memerintah sebelumnya. Tapi kan dia bukan orang Mesir, Yusuf ini bukan orang Mesir, maka raja, udahlah nggak mau tahu. Dilupain ya? Dilupakan. Kan dilupakan, maka kebijakan dari Yakub dan Yusuf pada khususnya, itu tidak lagi diteruskan. Tidak lagi dilanjutkan oleh raja yang baru ini. Dan yang terjadi, ayatnya yang ke-9, berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Jadi situasi negeri Mesir waktu itu seperti orang Israel ini orang asing yang mau mencoba untuk menduduki negara Mesir. Padahal sebenarnya tidak ya. Orang Israel ini sudah dari sananya, dari zaman Yusuf, berada di Mesir, dan mereka berbuat hal yang baik kepada bangsa Mesir. Terbukti karena Yusuf pada waktu dia memerintah, dia menyejahterakan seluruh bangsa. 7 tahun dia mempersiapkan makanan tidak untuk orang-orang ini merasa lapar. Tidak orang-orang ini menderita. Justru Yusuf memberikan kesejahteraan kepada mereka. Tapi sayangnya Yana, kisah Yusuf ini ditutup dengan Raja Firaun yang sudah tidak mengenal dan tidak mau mengenal juga Yusuf dan keluarganya. Akhirnya yang diinginkan oleh Raja Mesir ini membunuh semua laki-laki atau anak laki-laki dari bangsa Israel. Nah, dari situ nih latar belakang yang bisa kita lihat sebelum kita masuk ke dua tokoh ini ya. Apa yang terjadi di situasi dan konteks waktu itu di tanah Mesir. Menurut Anda gimana? Oke, jadi pendeta, semua, bukan semua, maksudnya tadinya kan Yusuf, cuma Yusuf ya yang dibawa ke tanah Mesir, terus akhirnya Yusuf menjadi perdana menteri dan lain-lain, dan akhirnya seluruh keluarganya Yakub datang ke Mesir dan mereka tinggal di sana. Yusuf melakukan apa yang pendeta tadi sudah bilang. Menyejahterakan. Iya, itu susah ya. Saat seluruh dunia ya waktu itu, bahkan seluruh dunia kelaparan, di Mesir ada makanan karena hikmatnya Yusuf itu. Tapi itu semua dilupakan ya benar? Dilupakan dan bahkan sudah tidak dilanjutkan lagi. Karena pemerintahan raja yang baru ini mau membuat kebijakan yang baru dan sudah menganggap bahwa orang Israel ini justru mengganggu
karena pemerintahan makin Mesir banyak tanah juga Mesir. mereka. Karena Kan makin di sini banyak. dibilang mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat Dengan ganda. dahsyat berlipat ganda. Jadi orang Mesir, ini bisa dibayangkan ya, orang Mesir yang sebenarnya mempunyai tanah sendiri, merasa terancam dengan kehadiran orang Israel. Yang menurut mereka adalah orang asing dan mengganggu akan keberadaan orang-orang Mesir. Padahal sebaliknya di tahun-tahun sebelum Raja Mesir ini bangkit, Raja yang baru ini bangkit, mereka sejahtera. Iya, betul. Mereka merasa kedamaian. Bahkan juga tidak hanya secara ekonomi, tapi secara sosial, kehidupan orang Mesir ini dianggap yang terbaik. Peradabannya itu luar biasa. Iya, betul. Yang terhebat. Sampai sekarang ya catatan sejarah juga Sampai membuktikan. sekarang membuktikan bahwa Raja Mesir pada waktu itu adalah yang terhebat. Firaun adalah yang terhebat pada waktu. Karena juga salah satunya bantuan pengaruh dari Yusuf. Tapi sayangnya di ayatnya yang ke-10 dan 11 kita udah mulai lihat nih. Firaun yang nggak kenal dengan Yusuf dan tidak mau mengenal itu tadi, justru ingin menindas orang Israel. Mungkin Yana boleh baca ayat 11 dan 12. Keluaran 1 ayat 11 dan 12. Ya. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Ya. Ayat 12, tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Ternyata semakin ditindas, malah semakin banyak. Malah semakin banyak. Secara logika ya, kalau Raja Mesir mungkin pikirnya, wah kalau dia dihancurkan, orang-orang Israel ini dimusnahkan, harusnya semakin sedikit. Iya, betul. Tapi kok makin dihancurkan, makin bertambah banyak. Jadi saudara-saudariku, kalau kita umat Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, walaupun kita sedikit, walaupun kita mungkin dianggap orang lemah, tapi Tuhan akan memberikan kuasanya untuk kita tetap bertahan. Bahkan tidak hanya bertahan, kita bisa lebih bertambah banyak secara kualitas, secara kuantitas. Jadi pengaruh jahat dari Raja Mesir ini tidak membuat bangsa Israel justru semakin menurun, semakin buruk. Justru semakin banyak dan semakin dahsyat bahkan dikatakannya. Dan dengan ini, Raja Mesir berputar otak gitu ya, mencari cara. Gimana ya caranya ya mau menghancurkan orang Israel ini? Gimana caranya supaya mereka ini nggak bertambah banyak? Kok makin ditindas, semakin banyak yang lahir. Kok ditindas, semakin banyak yang berkembang. Gitu. Akhirnya di ayat 13 dan 14. Apa yang dilakukan orang Mesir dan apa yang kemudian dipikirkan oleh Raja. Yana boleh baca. Keluaran 1 ayat 13. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai pekerjaan di padang, ya segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Jadi bukan hanya raja dan pemerintahan Mesir, orang-orang Mesir pun semakin antipati dengan orang Israel. Bahkan semakin menindas dengan kejam, semakin memaksa mereka untuk bahkan dikatakan memahitkan hidup mereka. Jadi bisa dibayangkan apa yang terjadi pada orang Israel, hidup mereka itu seperti tidak lagi manusiawi ya. Kerja paksa, kerja rodi, kerja yang tidak lagi manusiawi. Kalau kita kan ada jam kerja ya. Betul. Kerja aja kita ada dari jam 8 atau 9 sampai jam 5 atau 6 misalnya kan. Itu manusiawi. Tapi ini kerja paksa, kerja fisik yang hanya untuk menguntungkan orang Mesir. Dan sayangnya, ya, kita lihat di sini bahkan di pena inspirasi ya, kalau pendeta boleh kutip, ini dikatakan raja dan penasihat-penasihatnya mengharapkan bahwa mereka akan menaklukkan orang Israel melalui kerja berat dan dengan demikian mengurangi jumlah mereka serta menghancurkan semangat mereka untuk menjadi satu bangsa yang merdeka. Jadi orang Mesir berpikir kalau orang Israel ini mau merdeka sendiri, tetapi mengambil keuntungan dan kekayaannya orang Mesir. Padahal dulu waktu zaman Yusuf tidak seperti itu. Yusuf mau menyejahterakan semuanya. Yusuf mau untuk orang Israel hidup berdampingan dengan orang Mesir. Karena memang Yusuf sendiri pun tidak berharap untuk dia menjadi Perdana Menteri kan pada waktu itu. Tapi dia dipercaya dan dia menyejahterakan semua orang. Nah, yang menjadi masalah, raja yang baru ini mau menghancurkan orang Israel. Akhirnya yang dipikirnya adalah dengan melibatkan Sifra dan Puah.
Ayat 15, coba Oke. kita baca ya. Ayat 15. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang Ya. menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, Ayat 16, lanjut boleh. apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Nah, ini nih. Jadi dicari cara lagi bagaimana supaya menghilangkan orang-orang Israel ini ya. Dan dengan dua perempuan ini, dua perempuan Ibrani dikatakan kan, dua bidan yang sebenarnya tidak memiliki kuasa. Kalau bidan ya kita bisa bayangkan ya, siapa sih sebenarnya Sifra dan Pua ini? Bukan seperti Yusuf yang punya kekuasaan, punya tentara, punya kekayaan. Tapi seorang bidan, dua orang bidan yang sebenarnya kemampuan dan keahliannya adalah untuk membantu persalinan. Membantu kelancaran dari proses kelahirannya bayi-bayi waktu itu. Tapi ternyata Raja Mesir ini tahu Sifra dan Pua bisa menolong dia untuk menghentikan laju populasi dari orang-orang Israel. Tapi sayangnya tidak seperti yang diharapkan oleh Raja Mesir. Sifra dan Pua adalah orang Ibrani yang takut akan Tuhan. Dan karena dia ingin dilibatkan, mereka ingin Raja Mesir ingin melibatkan mereka, maka Sifra dan Pua ini menjadi mencuat namanya, karena Raja Mesir terlihat tidak mampu untuk melakukan sendiri apa yang selama ini dia inginkan. Kan kalau raja kan bisa, kasih menteri-menterinya, kasih tentara-tentaranya, banyak anak-anak buahnya gitu. Tapi harus kepada bidan, harus kepada dua orang ini. Dan bahkan dikatakan di sini, Yana, kalau ayat 16, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus perhatikan, kamu harus membunuhnya. Kalau anak laki-laki harus dibunuh, anak perempuan dibiarkan hidup. Kenapa menurut Yana anak laki-laki dibiarkan hidup, anak laki-laki harus dibunuh, anak perempuan harus dibiarkan hidup? Kalau laki-laki, nggak tahu ya, ini pemikiran aku sendiri benar. Laki-laki kan biasanya lebih strong gitu ya. Lebih strong, dan biasanya dari situlah keturunan-keturunan bisa ada ternyata dari laki-laki biasanya. Kalau dari perempuan kan perempuan bisa bersama. Akhirnya kalau laki-laki Israel hilang, udah nggak ada, akhirnya mereka bercampur dengan laki-laki Mesir. Ini salah satu kesalahan dari Raja Mesir. Dia lupa kalau yang melahirkan itu sebenarnya perempuan. Iya, betul. Kalau yang dimusnahkan laki-laki, bisa saja tetap generasi itu kan berlanjut. Iya, betul. Walaupun laki-laki memang lebih superior, lebih kuat secara fisik, secara penampilan begitu ya. Bahkan kalau kerja paksa memang laki-laki yang bisa. Tetapi ternyata ada power behind all women. Tetap saja ada kuasa dari semua wanita yang ada di bangsa Israel waktu itu. Dan yang bersalin tetap aja perempuan. Karena pada akhirnya generasi itu akan berlanjut pada saat perempuan bersalin, melahirkan, dan kemudian mengembangkan keluarganya. Jadi di sini Raja Mesir mengalami kebingungan, kalau pendeta bisa bilang ya. Karena kebingungan dia justru mengakibatkan kemunduran dari orang Mesir sendiri. Dia pikir dia bisa menindas bangsa Israel, ternyata semakin ditindas, semakin banyak, dan semakin mau dibunuh, justru semakin lebih sulit lagi untuk mengatasi banyaknya populasi orang-orang Israel ini. Jadi dengan diinginkan Sifra dan Pua untuk membantu Raja Mesir, justru dia menjadi kebingungan dan menjadi lupa apa yang seharusnya dia lakukan. Dia mau membunuh laki-laki, tapi ternyata perempuannya justru lebih kuat. Nah, setelah ini kita akan coba lihat lebih dalam ya, apa yang terjadi kepada Sifra dan Pua. Iya, betul. Jadi ini semakin seru pembahasannya teman-teman, tapi ini masih sedikit. Masih belum semua ya? Iya, masih sedikit dari cerita tentang Sifra dan Pua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Login lagi di Facebook, What's on Your Mind. Lela, tadi kita udah cerita background mengenai Sifra dan Pua ya, Benar.
Tapi kali ini kita akan Kita semakin mengulik nih, semakin mengulik Sifra dan Pua. apa yang terjadi. Dan tadi kita udah belajar Raja Mesir sudah semakin banyak cara-cara dia untuk menindas bangsa Israel. Tapi semakin ditindas, justru semakin banyak. Iya, betul. Justru semakin besar lagi jumlah mereka. Dan cara yang kemudian harus ditempuh oleh raja ini adalah menghabisi anak-anak laki-laki dari bangsa Israel. Tapi sebenarnya itu juga kurang efektif. Dan apa yang terjadi? Ya, semakin banyak juga, semakin besar orang-orang Israel pada waktu itu. Tapi yang jadi pembeda kita lihat di ayat 17 ya. Kita coba lihat sepanjang Keluaran pasal 1 ini ya. Sekarang kita coba lihat ayatnya yang 17. Yana boleh baca. Keluaran 1 ayat 17. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Yang sangat membedakan apa yang raja ini inginkan dan apa yang dilakukan oleh Sifra dan Pua adalah takut akan Tuhan. Sebenarnya Raja Firaun ini berpikir kalau untuk menghabisi orang-orang Israel, khususnya anak-anak laki-laki ini adalah sesuatu yang bijaksana. Itu yang dipikirkan oleh Raja Mesir. Tetapi kebijaksanaan Raja Mesir ini hanya untuk keuntungan pribadinya. Hanya untuk keinginannya dan mungkin sekelompok orang. Yang sayangnya justru membunuh jiwa dari bangsa Israel. Justru merampas hak dari orang Israel untuk hidup dan bahkan untuk bisa melakukan apapun di dalam kehidupannya. Jadi seperti merampas hak dari bangsa Israel. Nah, ketika orang Israel justru semakin ditindas, bangsa Israel tetap memiliki cara untuk bertahan, bahkan untuk lebih bertambah banyak, termasuk melalui Sifra dan Pua. Sifra dan Pua ini takut akan Allah. Apa yang dipikirkan bijaksana oleh Raja Mesir, bahkan dikatakan kalau kita lihat di ayat sebelumnya ya, Raja Mesir ini berpikir untuk membunuh orang-orang Israel ini suatu hal yang bijaksana. Kita coba lihat di ayat, tadi sempat dibaca, tapi coba kita lihat lagi ya. Di ayatnya yang ke 15. Raja Mesir memerintahkan kepada bidan-bidan itu yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Mungkin di sini nih. Di ayatnya yang ke mana ya tadi saya udah dapat tuh. 10. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka. Kata bijaksana ini kalau kita bandingkan ya dengan ayat 18, Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Mana yang bijaksana? Apakah membunuh bayi-bayi atau membiarkan bayi-bayi itu hidup? Menurut Raja Mesir yang bijaksana itu untuk membunuh. Karena ini untuk kepentingan orang Mesir. Memang kalau kita coba bandingkan ya, misalnya kita Raja Mesir, kita merasa terancam nih. Wah, orang Israel kok makin banyak gitu ya. Kita juga orang Indonesia nggak mau ada tenaga asing misalnya gitu ya. Ada orang asing yang lebih mendominasi negara kita. Tetapi kita jangan lupa dengan hak orang itu. Kita tidak boleh diskriminatif. Hanya untuk memenuhi keinginan kita. Memang harus dengan bijaksana dan tepat. Tapi kata bijaksana ini pun tricky. Seringkali disalahartikan oleh setan. Setan menganggap kalau membunuh orang itu sesuatu yang bijaksana. Untuk merampas hak orang itu sesuatu yang bijaksana. Kan ini untuk dirimu. Ini kan untuk kebaikanmu. Kamu harus rampas, kamu harus ambil. Padahal itu bukan sesuatu yang bijaksana. Sifra dan Pua tahu kebijaksanaan yang tepat itu dengan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini yang menjadi hikmat. Karena kita tahu Amsal 1 ayat 7 kan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hikmat yang dianggap sebagai kebijaksanaan sendiri itu seringkali menjadi hal-hal yang bodoh. Hal-hal yang membodohkan dan menyesatkan. Dan itu yang terjadi kepada Raja Firaun ini. Di dalam pasal yang pertama, kita coba lihat tadi kan satu persatu tuh ya. Apa yang terjadi latar belakangnya. Sampai akhirnya kita bisa melihat kalau kedua pihak ini
raja yang menganggap dirinya bijaksana, dan Sifra dan Pua yang menunjukkan kebijaksanaan itu sendiri bertolak belakang. Kebijaksanaannya raja berlandaskan dengan selfish love. Ini kebijaksanaan yang mementingkan diri. Tapi kalau Sifra dan Pua, dia memiliki kebijaksanaan yang selfless love. Selfless. Tidak mementingkan diri. Agak mirip tuh, selfish, selfless. Selfless. Jadi beda. Kalau selfish itu, wah pokoknya gue deh. Gue pengen begini, gue pengen begitu. Pokoknya apa yang dimiliki harus gue yang dapat. Nah ini orang-orang Buddha juga perlu hati-hati ya. Ya seringkali istilah sekarang kan ambis. Iya betul. Ambisnya ini apakah untuk keinginan pribadi atau untuk orang banyak, atau untuk kemuliaan Tuhan, atau untuk mengubah karakter kita menjadi lebih baik dan lebih sesuai dengan kehendak Tuhan juga. Nah ini gimana menurut? Pendeta, ini Menurut aku Yana? punya pertanyaan sedikit sih Pendeta. Sama sebetulnya terms-terms yang lumayan juga kalau pendeta ikuti di kebanyakan orang-orang muda. Karena tadi pendeta mention sih tentang selfish love dan selfless love. Kalau teman-teman yang di rumah pasti tahu nih terms ini. Lagi lumayan marak soalnya pendeta beberapa tahun ke belakang, yaitu tentang self love. Self love. Nah, self love di mana yang biasanya sih kalau di internet ya pendeta, di internet, di TikTok, di Instagram, itu yang dikedepankan adalah kita taking care of ourselves. Gitu. Ada beberapa hal-hal yang mungkin tidak baik untuk kita, ya memang harus kita hindari sih. Tapi selalu yang menjadi utama adalah kebaikannya kita. Cuman hal yang menarik yang pendeta katakan tadi, bedanya adalah dari Raja Mesir dan juga Sifra dan Pua, self-love-nya mereka, selfish dan love-nya mereka itu didasarkan, kalau Raja Mesir didasarkan karena selfish, kalau Sifra dan Pua didasarkan oleh takut akan Tuhan. Jadi mungkin itu agak tricky yang pendeta bilang juga, agak tricky buat kita. Pesan untuk kita semua, anak-anak muda dan juga teman-teman Facebook adalah, iya kita harus memang self-love, karena dibilang di Alkitab bahwa kita harus mengasihi orang lain seperti mengasihi diri kita sendiri kan. Cuman jangan sampai terkena oleh trik-trik setan itu ya. Betul sekali. Bahwa self-love harus self-love, tapi jangan sampai selfish. Karena kalau udah selfish itu sudah ke arah yang lain ya benar. Sudah melenceng. Jadi betul. Seringkali kan kalau secara psikologi tadi Yana katakan self-love, mencintai diri. Itu memang tidak salah, karena kita perlu untuk merawat, menyayangi, dan juga untuk memikirkan diri kita sendiri, jangan sampai tersakiti dengan orang lain. Tapi kalau sudah melampaui akan batas yang seharusnya kita bisa berkorban, bisa juga kemudian saling, kalau istilah dulu itu tenggang rasa. Jadi kita berkorban demi kebaikan orang lain. Nah ini kan sekarang apa-apa nih udah individualis ya. Betul. Kalau di jalan tuh banyak kan mereka yang bawa mobil misalnya kan, wah udah seringkali juga pendeta kepancing ya ini, karena kalau udah motor juga kan, dengan motor misalnya siapa yang duluan udah mulai klakson lagi. Ini hal-hal yang seringkali justru kita pikir, wah ini apakah hanya untuk diri sendiri saja gitu kan, perlu untuk bersabar, perlu untuk seringkali selfishness dan selflessness ini yang perlu kita perhatikan baik-baik. Jangan sampai self-love itu justru lebih untuk motif diri sendiri. Pegangannya dimotivasi itu, dimotivasi. Kalau kita menyayangi orang lain, pasti juga kita akan menyayangi diri sendiri. Tapi kalau kita menyayangi diri sendiri, belum tentu kita akan menyayangi orang lain. Jadi perlu ada balance, keseimbangan di antara kedua hal itu. Karena kalau kita lihat dari Sifra dan Pua, takut akan Tuhan itu menjadi hikmat yang menyelamatkan. Hikmat yang tidak lagi hanya untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan orang banyak. Apa yang terjadi? Coba kita lihat lagi ya, di ayatnya yang ke-19 dan 20. Tadi sudah dikatakan bahwa bidan-bidan ini takut akan Allah, dan ayat 18 sebelum ke 19 ya. Pendeta baca, nanti Yana boleh lanjutkan ya.
Ayat 18. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu. Ayat Ayat 19. Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Nah, Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. ini dia. Ada orang yang berpikir bahwa ini half truth ya, setengah benar. Tetapi tidak hanya ini half truth sebenarnya. Orang-orang Mesir itu lupa dengan realita dari orang-orang Israel. Orang Mesir berpikir kalau yang dibunuh anak-anak laki-laki, lalu kemudian ibu-ibu dari bangsa Israel ini tidak dipikirkan, maka selesai masalah. Mereka lupa kalau anak-anak itu kan tergantung pada ibunya. Ya, betul. Anak-anak itu nggak mungkin lahir kalau ibunya nggak kuat. Iya. Nah, karena ibunya ini lebih kuat, dan sebenarnya ini fakta yang juga ada beberapa komentator Alkitab juga mengatakan bahwa karena bangsa Israel ini semakin ditindas, karena kerja roh di bangsa Mesir, maka mereka ini memiliki kekuatan fisik yang lebih gitu kan, karena mereka ditindas terus. Dan Alkitab katakan, karena semakin ditindas semakin banyak, jadi fisik mereka sudah terlatih. Ketika akan bersalin, udah bukan suatu hal yang masalah gitu kan, sudah kerja rodi, kerja paksa, kerja fisik, melahirkan. Kalau melahirkan itu sesuatu yang justru membuat mereka lebih cepat untuk bisa lakukannya. Akhirnya memang bukan hanya half truth apa yang dikatakan oleh Shiphrah dan Puah, tapi sebenarnya ini realita. Realita yang akhirnya bisa membebaskan mereka dari ancaman Raja Firaun. Kalau kita lanjut di ayat 20 ya. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Ayat 21, dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Nah ini indah ya jadinya ending story-nya, karena takut akan Tuhan ini diulang 2 kali. Dikatakan lagi di ayat terakhir, dan berkatnya itu diberikan juga kepada Shiphrah dan Puah. Dan teman-teman, ini juga pengingat bagi kita sebenarnya. Kalau kita ingin diberkati Tuhan, kita takut akan Tuhan dulu. Takut akan Tuhan itu bukan berarti, waduh, kalau ke gereja takut-takut gitu ya. Jadi kalau terlambat jadi takut, atau bukan hanya takut karena mau dimarahin, tapi takut akan Allah itu submit, patuh. Seperti kita mau kumpulkan tugas, kita disuruh submitkan tugas. Submit itu berarti menyerahkan kehidupan kita memang kepada Tuhan. Sehingga ketika kita menyerahkan itu, Tuhan yang akan menilai nanti. Oh ya, kamu layak karena kamu sudah mengerjakan, kamu sudah melakukan bagianmu. Shiphrah dan Puah melakukan bagiannya. Shiphrah dan Puah bisa memilih sebenarnya lebih takut akan Firaun atau takut akan Tuhan kan? Karena di situasi itu mereka bidan, mereka bukan siapa-siapa. Kalau raja bilang, kamu mati mereka berdua. Tapi Shiphrah dan Puah tahu, mereka itu punya kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Shiphrah dan Puah juga tahu, kalau mereka walaupun hanya bidan, tetapi hikmat Tuhan itu bekerja dalam hidup mereka. Dan bayangkan kalau misalnya Shiphrah dan Puah tidak melakukan itu ya, dan pemirsa semua. Mungkin tidak akan pernah ada Musa. Iya, betul. Betul kan? Mungkin tidak akan ada Harun. Tidak akan ada laki-laki pemimpin-pemimpin bangsa Israel yang kemudian nanti melepaskan mereka dari tanah Mesir. Kita tahu ada kisah Miriam, kalau kita baca lanjut di kitab Keluaran ya, Miriam dan ibunya Musa, Yokebed, membiarkan bayi Musa di sungai dan tetap hidup. Itu karena presiden yang sudah dilakukan oleh Shiphrah dan Puah. Ada cerita kalau bidan-bidan Israel, orang Ibrani itu kan orang Israel juga kan, orang Israel yang membiarkan bayi-bayi itu hidup. Akhirnya Yokebed juga memiliki pegangan bahwa mereka sudah membiarkan bayi-bayi Israel ini hidup. Berarti saya juga akan membiarkan bayi saya hidup. Dan di sana lahir Musa. Dan akhirnya membesarkan Musa adalah putri Firaun. Dan yang membebaskan bangsa Israel adalah Musa dan juga Miriam dan Harun. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Shiphrah dan Puah mungkin bukan 2 tokoh yang sebesar Musa atau sering
Harun dibahas di kitab Keluaran atau orang-orang lainnya. Tapi melalui Shifra dan Pua ada pemimpin-pemimpin yang lahir. Ada orang-orang yang kemudian memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan kita bisa bayangkan kalau mereka takut akan Firaun, bukan takut akan Tuhan, cerita-cerita itu mungkin tidak akan terjadi. Pemimpin-pemimpin mungkin tidak akan lahir. Tapi karena mereka melakukan itu, maka Tuhan yang akan dimuliakan. Neta, aku ada poin menarik nih, Neta. Yang mungkin teman-teman semua, kita semua, kalau di zaman sekarang tidak diperhadapkan seperti Shifra dan Pua, gitu, Neta. Dia kan disuruh, bisa dibilang Raja Firaun itu atasannya mereka lah, ya nggak sih, Neta? Bahkan raja ya. Raja yang saat itu berkuasa untuk melakukan sesuatu, tapi mereka tidak melakukannya karena mereka takut akan Tuhan. Mungkin juga ada teman-teman Facebook di rumah yang mungkin di pekerjaannya sehari-hari, atau mungkin di usahanya teman-teman, atau apapun yang teman-teman lakukan, terjebak nih sama atasan ya. Sama mungkin orang-orang yang lebih punya pengaruh lah, lebih punya pengaruh dalam kehidupan, sampai akhirnya harus melakukan yang di luar dari kaidah-kaidah kekristenan. Terus ini menjadi tantangan untuk kita semua, bahwa teladan Shifra dan Pua memberikan pelajaran kepada kita untuk tetap percaya sama Tuhan. Tetap percaya walaupun sudah dikasih direct order. Nanti kamu kalau ketemu perempuan-perempuan Ibrani mau melahirkan, kamu bunuh ya yang laki-laki. Mungkin kita anak-anak muda saat ini nggak disuruh begitu, nggak disuruh membunuh, tapi kayak ya udahlah, jam 6 dikit kok, lewat sabat dikit kok kerjanya, lewat sabat dikit kok kerjanya, nggak apa-apalah itu, nggak apa-apa. Nah, ini teladan Shifra dan Pua memberitahukan kepada kita, jangan tetap takut akan Tuhan, karena nanti mungkin bukan motifnya nggak harus selalu berkat sih, tapi Tuhan akan sediakan berkat seperti Tuhan sediakan berkat kepada Shifra dan Pua. Dan ini jadi pengingat juga bagi kita ya. Karena Shifra dan Pua ini keluar dari bisa dikatakan anggapan orang yang mungkin mereka bukan dua orang yang hebat, betul. Mereka hanya seorang bidan, mereka hanya seorang yang kecil, tidak memiliki pengaruh apa-apa. Itulah sebabnya bisa dipengaruhi oleh raja. Betul. Raja lupa kalau teladan mereka itu takut akan Tuhan, itu adalah karakter yang tidak bisa diganggu-gugat. Walaupun mereka bidan, walaupun mereka orang kecil, tapi karena karakter imannya yang teguh, mereka tidak bisa diganggu-gugat. Dikatakan kan tadi istilahnya Shifra dan Pua kan, karena perempuan-perempuan Israel itu kuat, waktu kami sampai mereka sudah lahir gitu kan. Berarti Shifra dan Pua ini tahu mereka itu tidak bisa mengikuti perintah raja, mereka tidak bisa membunuh anak laki-laki karena memang mereka takut akan Tuhan. Karena mereka mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Jadi di sini sekali lagi kita ingat, jangan berkompromi. Jangan berkompromi, dan jangan juga mencoba untuk lewat dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Jangan sampai kita dilewatkan. Ada satu hal lagi, Pendeta. Shifra dan Pua tadi seperti yang Pendeta bilang, dianggap rendah nih sama Firaun. Mereka kan cuma bidan. Gitu. Mungkin juga kita merasa, teman-teman di rumah, teman-teman Facebook di rumah, merasa peran teman-teman di tempat kerja atau mungkin dimanapun itu kecil. Enggak lah, aku karyawan biasa. Enggak lah, aku cuma budak korporat. Budak korporat. Seringkali bilang gitu Seringnya bilang gitu, budak korporat. Jadi kayaknya peranku nggak terlalu gimana-gimana deh. Tapi teladan Shifra dan Pua ini memberi pelajaran lagi kepada kita, kalau kita mau tetap bertahan, kalau kita mau tetap untuk berkomitmen dengan iman kita kepada Tuhan, sekecil apapun itu, peranan kita yang dianggap dunia kecil, itu bisa membawa pengaruh yang besar. Seperti Shifra dan Pua ini, akhirnya mereka menyelamatkan bangsa Israel. Betul. Jadi jangan pernah meragukan peran kita sebagai seorang manusia. Kalau kita mau untuk digunakan oleh Tuhan, peran sekecil apapun Tuhan gunakan bisa berdampak dengan besar. Gitu ya, jadi besar efeknya kalau kita bergantung pada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kuasa juga kepada kita.
Nah, itu bahkan mungkin yang tidak pernah kita bayangkan ya Iya. sebelumnya. Ya, betul pendeta. Banyak ya pendeta Luar biasa. pesan-pesan dari Sifra dan Pua ini, tapi kita harus ke kesimpulan Langsung ya pendeta. kesimpulan ya. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kesimpulan di next segmen, tetap di Facebook. Login lagi di Facebook, What's on Your Mind. Kita udah di kesimpulan ya pendeta. Dari penghujung ya. Udah di penghujung, terus masa teman-teman belum subscribe? Iya. Jadi udah di penghujung, subscribe dulu. Jangan Subscribe lupa. dulu sebelum kita masuk ke kesimpulan. Kita ke kesimpulan ya pendeta. Jadi aku dulu nih. Jangan Aku lupa. dulu ya. Kesimpulan, aku mau ambil perspektif yang lain deh pendeta. Memang berkaitan dengan Sifra dan Pua, tapi aku pengen coba perspektif lain yang juga tidak kalah relate dengan kehidupan anak-anak muda atau teman-teman Facebook di rumah, yaitu bangsa Israel selalu ditindas, benar banget. ditindas habis-habisan, dicari apa nih yang bikin mereka bisa patah semangat, bahkan dibilang memaitkan hidup mereka. Tapi bangsa Israel karena disertai Tuhan dan karena bergantung kepada Tuhan, mereka bertambah banyak. Dan itu juga pelajaran buat kita semua. Mungkin di dalam kehidupan kita banyak hal-hal yang membuat kita tertindas. Masalah kehidupan, masalah pekerjaan, akademis, atau masalah-masalah personal yang buat kita merasa, aduh kok kehidupan gini banget ya, kok pahit banget hidup aku ya. Tapi kembali lagi dengan cerita kita pada episode kali ini diingatkan bahwa kalau kita mau bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan akan melipat gandakan, entah itu mungkin dalam hal-hal yang tidak terpikirkan. Dan itu bisa menjadi salah satu pesan untuk kita semua. Lagi-lagi kalau memang terasa pahit kehidupan ya pendeta, berserah sama Tuhan, Tuhan pasti akan berkati kita dengan berkat-berkat yang tidak akan pernah kita pikirkan. Nah, ini juga obrolan kita ini sebenarnya sekali lagi mengingatkan kita ya, Yana juga. Hidup kita mungkin bisa dianggap orang sebagai gangguan. Orang nggak nyaman dengan apa yang kita lakukan. Padahal kita sudah melakukan hal yang benar. Kita sudah berdoa, kita sudah takut akan Tuhan. Tapi pada suatu hari nanti, Tuhan akan memberkati kita. Walaupun tidak sekarang, Tuhan akan memberkati kita. Kalau Sifra dan Pua dikatakan, Tuhan memberikan mereka rumah tangga. Ada berbagai interpretasi sebenarnya ya. Kalau dikatakan mereka berumah tangga. Ada yang menulis ini dimaksudkan mereka membangun rumah tangga. Ada yang dibilang Tuhan memberikan mereka pasangan hidup dan lain sebagainya. Tapi apapun itu, berkat Tuhan itu nyata. Tidak hanya untuk diri mereka, tapi untuk kehidupan mereka sepanjang hidupnya. Dengan takut akan Tuhan ini, mereka tidak dibunuh oleh Raja Firaun. Kan bisa aja Raja Firaun tahu, oh Sifra dan Pua tidak melakukan perintahnya, langsung mati. Ternyata Tuhan melindungi mereka. Walaupun di ayat 22 ini, ayat terakhir di pasal 1, Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkan segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Jadi berbeda lagi. Kalau yang pertama dibilang suruh bunuh di tempat, kalau ini lemparkan anak laki-laki ke sungai Nil. Yang dilakukan oleh Ibu Musa kan membiarkan hidup, walaupun tetap dibuang ke sungai Nil. Jadi ibunya Musa benar dilemparkan, tapi dipakai pelindung, dipakai keranjang, lalu kemudian putri Firaun yang mengambilnya. Nah, di sini kita lihat bagaimana hikmat bekerja. Kita melihat bagaimana hikmat itu menyelamatkan jiwa-jiwa yang sebenarnya terancam akan pilihan Raja Mesir untuk melakukan genosida. Karena tahu kan genosida? Membunuh secara massal. Bagaimana anak laki-laki yang belum saja hidup sudah mau dihabisi, sudah mau dibunuh. Nah, ini kan suatu hal yang sangat tidak manusiawi, sangat kejam, sangat tidak elok untuk kehidupan dari umat Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mau bangsa Israel yang pada mulanya di zaman Yusuf sangat sejahtera dan sangat hebat, ditarik keluar dari bangsa Mesir. Dan kiranya kita juga memiliki hikmat yang menyelamatkan di dalam kehidupan kita. Kalau gitu, pendeta boleh berdoa untuk kita berdoa ya. Tuhan Allah di surga, terima kasih atas pembahasan yang menarik yang kami dapat miliki melalui Sifra dan Pua. Bantu kami Tuhan untuk memiliki hikmat
yang menyelamatkan, yang seperti dua tokoh ini untuk selalu hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami bisa berhikmat karena takut akan Tuhan, dan kehidupan kami dapat menyelamatkan banyak orang, tidak hanya kami diri sendiri, tapi juga untuk orang banyak di sekeliling kami, dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkatilah kami, berkatilah semua pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, agar dapat terberkati dan memiliki iman teguh bersama dengan Tuhan. Terima kasih Engkau telah menjawab dan mendengar doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak Pendeta David. Thank you Yana. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk follow semua sosial media Hope Channel dan juga Facebook. Jangan lupa di-subscribe. Lagi-lagi kalau ada kesaksian, permintaan doa, silakan leave komentar di bawah. Dan juga apabila ada request tokoh Alkitab yang ingin dibahas secara khusus, silakan leave komen di bawah. Jadi segitu saja ya Pendeta. Ya. Episode kali ini, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Shalom dan Tuhan memberkati. Bye-bye.